Selama ini, banyak orang mikir kalau norma gender itu sebagai sesuatu yang wajar, alami, dan nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi nyatanya, konstruksi gender justru melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan. Dan inilah alasan kenapa penting banget bagi kita belajar dan mengkaji gender. Karena gender sejatinya adalah soal bagaimana masyarakat menciptakan harapan, aturan, dan batasan pada diri manusia hanya berdasarkan jenis kelaminnya saja. Dan dari situ muncullah yang namanya diskriminasi gender. Diskriminasi berbasis gender bentuknya macam-macam. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, stereotype gender. Ini adalah pelabelan. Misalnya, perempuan itu lemah, emosional, perannya cocoknya di dapur. Laki-laki itu harus tegas, kuat, dan nggak boleh nangis. Nah, itu stereotype gender. Masalahnya, stereotype ini bikin orang menjadi takut untuk keluar dari peran yang seharusnya dia perankan sesuai pilihan sadarnya. Kan nggak semua orang cocok dengan pengkotak-kotaan itu. Kedua, subordinasi. Subordinasi atau penomorduaan ini terjadi saat satu jenis kelamin tertentu dianggap lebih rendah dari manusia dengan jenis kelamin lainnya. Contoh, pendapat perempuan sering diabaikan di ruang rapat hanya karena dia perempuan. Atau perempuan dianggap nggak layak menjadi pemimpin hanya karena dia perempuan. Padahal dia punya kapasitas untuk itu. Ketiga, marginalisasi. Marginalisasi itu pemingkiran ya, yaitu proses di mana individu atau kelompok didorong ke pinggiran masyarakat, sehingga mereka kehilangan akses terhadap kekuasaan, sumber daya, atau pengakuan yang layak. Artinya ada nih kelompok yang dipinggirkan aksesnya, misal ke pendidikan, pekerjaan, atau kekuasaan hanya karena jenis kelaminnya. Contoh, ada anggapan kalau perempuan itu nggak perlu disekolahkan tinggi. Kalaupun orang tuanya punya biaya, yang diprioritaskan untuk sekolah itu ya yang laki-laki. Karena perempuan dianggap akhirnya tuh nanti bakal menikah dan menjadi pengurus anak dan juga rumah. Nah, itu contoh marginalisasi. Keempat, beban ganda. Beban ganda biasanya dialami perempuan. Udah kerja di luar rumah, tapi tetap dituntut ngurus semua urusan rumah tanpa ada kesadaran dari suaminya untuk berbagi peran. Masak, membersihkan rumah, menjaga anak, itu semua dianggap tanggung jawabnya perempuan. Padahal, apa salahnya pasangan untuk berbagi peran? Kelima, kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah bentuk yang paling nyata dari ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa fisik, verbal, seksual, atau psikologis. Semua bentuk kekerasan ini terjadi bukan karena pelaku itu kehilangan kontrol, tapi karena adanya relasi kuasa yang timpang, di mana laki-laki sering merasa superior dan perempuan lebih sering diposisikan sebagai manusia kelas 2. Kekerasan ini terjadi bukan secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari budaya yang menganggap bahwa dominasi laki-laki itu wajar, dan ketundukan perempuan itu dianggap sebagai kodrat. Contohnya KDRT, perempuan dalam budaya patriarki dipandang hanya sebagai konco wingking. Akhirnya bagi laki-laki yang merasa diri berkuasa dan punya kontrol, yang dengan mudahnya dia itu melakukan KDRT pada manusia yang dianggapnya lemah atau tidak lebih superior darinya. Nah, dari semua bentuk ketimpangan tadi, kita bisa lihat bahwa gender itu bukan identitas pribadi. Gender itu adalah konstruksi sosial, yaitu sesuatu yang dibentuk, diajarkan, bahkan dipaksakan oleh masyarakat. Dan ketika konstruksi itu kaku dan penuh stereotip, gender bisa berubah menjadi alat diskriminasi yang membatasi pilihan hidup, membungkam suara, bahkan melegitimasi kekerasan. Dan itulah kenapa kita perlu banget mengkaji gender. Karena dengan memahami bagaimana konstruksi gender bekerja, kita jadi bisa melihat konstruksi yang timpang dan kita bisa melawan ketidakadilan yang selama ini sudah dianggap sebagai kewajaran. Nah, dari semua bentuk ketidakadilan ini, kita jadi tahu betapa pentingnya membongkar konstruksi gender. Tapi siapa yang selama ini paling vokal membongkar dan menyuarakan serta melawan ketimpangan gender ini? Yaps, feminis. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang feminisme. Gerakan yang sering disalahpahami padahal sangat penting dalam perjuangan keadilan gender. Jangan lewatkan karena kamu mungkin akan melihat pembahasan feminisme dari sudut pandang yang belum pernah kamu dengar sebelumnya.